Nama saya Marcella Pramesti Putri, NRP 2043221104. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Nuliza, NRP 2043221074 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Veronica Mel Putri dengan NRP 2043221086. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknik dari unsupervised learning, yaitu clustering, dengan fokus pada algoritma optics. Sebelum itu, pengertian dari clustering sendiri merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Beberapa algoritma clustering yang populer yaitu seperti K-means dan DB-scan. Terus yang akan kita bahas hari ini adalah optics. Nah, sebelum kita masuk ke optics, kita bahas dulu tantangan dari algoritma clustering sebelumnya. Nah, untuk K-means meski cepat, hanya efektif jika bentuk klasternya bulat dan berukuran seimbang. Sedangkan DB-scan bisa menangani bentuk klaster yang tidak teratur tapi sensitif terhadap parameter epsilon dan kesulitan jika kepadatan antar klaster berbeda. Nah, untuk yang di algoritma optics, ini hadir sebagai solusi, yaitu secara sederhana, optics bekerja sebagai DB-scan tapi lebih fleksibel. Nah, optics tidak langsung menentukan batasan klaster, sebaliknya ia menyusun data berdasarkan kerapatan lalu menghasilkan struktur klaster dalam bentuk grafik yang disebut reachability plot. Dengan begitu, optics bisa mendeteksi klaster dengan kepadatan berbeda tanpa harus menentukan jumlah klaster di awal. Nah, untuk cara kerja optik sendiri, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, algoritma memilih titik acak dari data. Yang kedua, lalu ia menghitung siapa saja tetangga terdekat titik tersebut berdasarkan jarak epsilon. Jika jumlah tetangganya cukup banyak, titik itu disebut core point. Nah, selanjutnya, optics akan menghitung reachability distance untuk setiap titik tetangga dan menyusunnya berdasarkan urutan kerapatan. Nah, proses ini dilakukan berulang untuk di semua titik hingga didapatkan urutan data berdasarkan kerapatan lokal. Ini yang membentuk reachability plot. Dari plot ini kita bisa melihat lembah-lembah yang menunjukkan area dengan kepadatan tinggi, yang berarti klaster atau puncak daerah datar yang tinggi menandakan noise atau titik yang tidak masuk ke klaster manapun. 4 kelebihan dan kekurangan optics. Yang pertama, kelebihan optics dapat menangani klaster dengan kepadatan berbeda. Jadi, optics bisa mengelompokkan data yang memiliki kepadatan klaster yang bervariasi. Tidak seperti algoritma lain, optics tidak memerlukan radius tetap untuk mengelompokkan titik-titik data. Yang kedua, fleksibel dan tidak memerlukan parameter EPS tetap. Jadi, optics lebih fleksibel karena tidak memerlukan parameter EPS atau jarak maksimum. Jadi, kita hanya perlu mengatur dua parameter. Lalu yang ketiga, mendeteksi noise dengan baik. Optics mampu mengidentifikasi titik-titik data yang tidak masuk ke dalam klaster yang disebut sebagai noise. Hal ini membantu dalam memisahkan data yang tidak relevan. Kelebihan yang terakhir, menyediakan informasi lebih tentang struktur data. Dengan menghasilkan reachability plot, optics bisa memberikan informasi lebih mendalam tentang hubungan antar titik dan kepadatan klaster. Ini bisa membantu memahami bagaimana klaster terbentuk. Lalu selanjutnya, kekurangan optics yang pertama, kompleksitas waktu tinggi, karena algoritma ini mengurutkan titik-titik berdasarkan kedekatannya dan kepadatannya, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama, terutama pada dataset besar. Lalu yang kedua, sulit dengan banyak noise. Jika dataset mengandung banyak noise atau titik-titik yang tidak relevan, algoritma ini bisa kesulitan memisahkan klaster dengan jelas. Yang ketiga, visualisasinya yang rumit. Untuk dataset yang sangat besar, visualisasi hasil klaster menggunakan reachability plot bisa menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis tanpa alat yang tepat. Lalu, kekurangan yang terakhir memerlukan pemilihan parameter yang tepat. Walaupun optics ini lebih fleksibel, optics tetap memerlukan pemilihan parameter yang tepat agar dapat menghasilkan klaster yang relevan. Oke, selanjutnya merupakan studi kasus yang dianalisis menggunakan metode optics. Di sini data yang digunakan merupakan data mall customer segmentation, di mana terdapat kolom customer ID, gender, age, annual income dalam satuan K dolar, dan spending score antara 1 sampai 100. Nah, di sini diketahui bahwa kolom customer ID, age, annual income, sama spending score memiliki tipe data integer dan yang kolom gender dibaca sebagai objek. Nah,
Selanjutnya dilakukan pengkategorian pada kolom gender, di mana di sini jika gender memiliki nilai male maka diubah menjadi 1, dan jika salah maka 0. Di sini sudah didapatkan bahwa kolom gender diubah menjadi integer, bukan lagi objek. Selanjutnya yaitu statistika deskriptif atau ya karakteristik datanya. Dari yang pertama di sini ada annual income dari seluruh customer, didapatkan rata-rata pendapatannya sebesar 60,56 k dolar. Nah, untuk yang spending score-nya, customer memiliki rata-rata skor sebesar 50,2 dari 100, dan untuk umurnya rata-rata memiliki umur 38,85 tahun. Nah, selanjutnya dilakukan 3 kali konfigurasi sebelum melakukan clustering. Nah, di sini yang pertama dilakukan pada variable spending score, annual income, sama gender dan age. Didapatkan optimal min PTS value sebesar 28 dan optimal silhouette coefficient value sebesar 0,21. Dan selanjutnya dilakukan pada variable spending score, annual income sama gender, didapatkan optimal min PTS value sebesar 23 dan optimal silhouette coefficient value sebesar 0,26. Nah, untuk yang terakhir dilakukan pada variable spending score, annual income sama umur, didapatkan optimal min PTS value sebesar 28 dan optimal silhouette coefficient value sebesar 0,21. Nah, habis itu kita lakukan clustering, di mana di sini didapatkan 2 cluster 0 dan cluster 1 dengan menggunakan hasil tadi konfigurasi yang memiliki silhouette paling tinggi. Nah, di sini didapatkan cluster 0-nya 87 dan cluster 1-nya 28. Nah, dari clustering tersebut dilakukan visualisasi di mana terdapat 2 cluster, yaitu warna hijau dan warna biru, dan titik merahnya ini merupakan gangguan oleh algoritma yang dihasilkan. Nah, maka dari itu kita akan fokus pada klien yang memiliki pendapatan tahunan antara 80 dan 40, di mana cluster hijau. Dan cluster hijau ini sangatlah padat karena itu akan lebih baik jika kita fokus mempertahankan cluster yang berwarna hijau ini. Nah, dilakukan clustering lagi karena tadi masih dilakukan dalam variabel yang terbatas, dimana tadi yang silhouette value-nya paling tinggi hanya beberapa variabel doang. Maka dari itu dilakukan lagi dengan lebih fokus pada satu cluster yang sudah didapatkan 3 cluster. Cluster yang pertama 34, cluster yang kedua 26, dan cluster yang ketiga 58. Didapatkan visualisasi yang seperti ini. Di sini dapat diketahui bahwa yang berwarna hijau ini merupakan customer dengan pendapatan yang rendah, dan untuk yang berwarna biru ini merupakan customer dengan pendapatan menengah, dan yang merah ini merupakan customer dengan pendapatan yang mayoritas tinggi. Nah, selanjutnya dilakukan konfigurasi lagi, tetapi di sini hanya untuk spending score dan umur saja. Didapatkan optimal min PTS value sebesar 42 dan optimal silhouette coefficient sebesar 0,46. Nah, habis itu dilakukan lagi clustering, di mana di sini hanya fokus pada satu cluster saja yang menurut pengujian konfigurasi ini memiliki silhouette yang paling tinggi. Didapatkan satu cluster sebesar 61. Di sini dapat diketahui bahwa yang berwarna hijau ini merupakan cluster utama di antara umur 20 sampai 40 tahun, dan yang merah ini merupakan dianggap gangguan oleh algoritma. Nah, maka dari itu jika ini
kami merupakan tim pemasaran, maka harus memprioritaskan konservasi atau segmen yang memiliki warna hijau ini, di mana orang-orang usianya customer yang memiliki usia antara 20 sampai 42 tahun.